Hello and welcome back to my channel. Kembali lagi di Fanfana Channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pilih monitor ataupun TV ya untuk penggunaan sehari-hari ya, menggunakan komputer maksudnya ya. Jadi buat kalian yang saat ini sedang bingung ya, punya budget mungkin terbatas, mungkin 1 jutaan atau di bawah itu mungkin 800 atau 700 900-an mungkin. Dan kalian bingung ingin beli TV yang bisa pakai monitor ataupun monitor saja yang fokus untuk monitor komputer ya, ataupun bisa juga dicolok ke laptop. Dan di sebelah sini saya punya dua-duanya yang dipakai. Oke, ini gelap ya. Yang di sebelah sini intinya. Yang di sebelah sini, sebelah kanan kalian itu TV ya dari Toshiba yang bisa juga multimedia, bisa menggunakan komputer dan support HDMI juga ya. Dan di sebelah sini, sebelah kiri adalah monitor SPC ya. Monitor SPC yang saya gunakan sampai sekarang, walaupun sudah banyak bercak-bercak ya di layar monitornya, di LED-nya. Dan dari penggunaan sekitar hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun mungkin dan hampir 2 tahun intinya ya. Kira-kira lebih worth it mana ya? Jadi dibandingkan menggunakan monitor ini, saya lebih banyak menggunakan yang sebelah sini ya, yang TV itu. TV yang seperti ini memang bisa diredupkan cahayanya ya, tapi itu intensitas cahayanya masih terbilang tinggi ya. Jadi mungkin jika kalian lihat, saya punya beberapa pengaturan, salah satunya yang sudah di custom. Nah, ini ringan, kemudian ini gelap ya, jadi gelap. Dan ini sangat terang, dinamis. Oke, di sini saya gunakan yang ringan saja. Di sini jika backgroundnya adalah putih, dia memang masih bisa terlihat ya. Tapi kalau backgroundnya sudah hitam, dia sudah nggak terlihat. Jadi settingannya mungkin agak kurang baik untuk yang suka desain-desain ya. Pemilihan warnanya jadi sedikit kabur ya. Sedangkan untuk monitor ini dia punya settingan juga, ada tombol di belakang, kita tinggal setting-setting. Dan untuk pencahayaannya relatif masih bisa diterima ya. Dan jika pun kita lihat dari gelap ya, kemudian kita lihat cahaya dari monitor dan TV ini mungkin lebih besar yang ini ya, yang dari TV Toshiba itu. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai respon time ya. Respon time itu jadi respon monitor terhadap inputnya ya. Input di sini kita ambil PC karena kita sedang berbicara tentang komputer, tentang PC. Anggap saja kalian membeli monitor serta TV yang bisa pakai monitor, yang dipakai untuk monitor dengan budget yang sama, misal 1 jutaan lah. Di situ respon time yang dihasilkan bisa sangat berbeda. Misalkan untuk Toshiba ini saya lihat dia respon time-nya itu 5 milisecond ya. Sedangkan yang ini SPC dia 1 sampai 3 milisecond ya, mungkin sekitar 3 milisecond lah. Kalau 1 milisecond mungkin sudah sangat wow sekali ya. Itu fungsinya untuk apa? Jika kalian hanya sekedar mengetik, mengedit video, mungkin gak begitu terasa ya. Tapi ketika kalian bermain game, itu sangat-sangat terasa ya. Terlebih jika kalian memainkan game FPS ya. Counter Strike, PB, Free Fire, saya pakai emulator ya. Free Fire pakai di PC. Ketika kalian mengarah-ngarahkan mouse ya, kiri kanan seperti itu. Jika respon time-nya lama, misalnya 5 second, dia itu responnya juga lama ya, agak sedikit, bukan nge-lag ya, apa ya, ya lama lah. Yang harusnya seperti ini, dia malah jadi seperti ini. Dan itu tidak jarang membuat kita mual ya, karena yang harusnya cepat gitu. Ke kiri, ini butuh waktu 5 second untuk dari monitornya saja ya, belum termasuk dari latency dari yang lainnya. Dari monitornya saja dia butuh 5 milisecond ya. Sedangkan untuk yang monitor, karena dia lebih cepat, jadi dia lebih enak juga untuk bermain game. Dan itu sudah terbukti oleh saya ya. Ketika saya bermain beberapa game FPS, kemudian balap juga ya, balap MotoGP dia benar-benar terasa ya. MotoGP kan perlu tikung menikung ya. Misal dari stick ke PC-nya saja dia pakai analog itu kan lama ya. Yang beloknya kan pakai analog ya. Misalkan kita mau belok ke kanan gini kan. Nah itu kadang kalau misalkan di monitornya respon time-nya lama ya dia ikut lama juga. Itu sama seperti saya dulu beli steering wheel ya. Steering wheel itu yang setir-setiran itu. Dia kalau misalkan steering wheel-nya juga kan, di steering wheel-nya itu kan ada delay-nya juga ya. Kemudian jika ditambah di monitornya ada delay-nya juga ya lumayan juga
mau belok lama banget ya. Jadi respon time itu sangat berpengaruh jika kalian sangat suka games ya, game-game FPS ya, ataupun yang membutuhkan respon time cepat lah. Kalian ingin langsung belok kiri atau melihat ke kiri dengan cepat ya, itu pakai monitor yang respon time-nya cepat juga ya. Kemudian frekuensi ya. Saya di sini melihat spesifik frekuensinya ya. Frekuensi untuk TV Mito Chiba ini hanya 50 maksimal 60 Hz ya. Sedangkan untuk SPC ini di sana dia 60 Hz, tapi saya pakai 75 Hz ya. Di spek yang tertulisnya cuma 60 Hz, tapi saya pakai 75 Hz dan ini masuk ya. Ini fungsinya kalau nggak salah biar enggak ini ya. Kalau misalkan kalian bermain game dengan cepat ya, game-game balap gitu, dia nggak ngeblur ya. Saat speednya itu dia nggak ngeblur. Yang intinya dia lebih jelas lah. Semakin tinggi ya semakin baik ya, cuman semakin mahal juga. Intinya dia selain di PC ya, selain di PC ataupun konsol ya, karena SPC ini juga sempat saya pakai untuk PS4. Intinya selain dari PC atau konsol yang baik, monitor juga harus baik ya jika kalian ngejarnya games. Dan kita kembali untuk pekerjaan sehari-hari, misalkan untuk mengetik, untuk desain yang nggak perlu frekuensi tinggi, nggak perlu respon time yang tinggi, worth it enggak? Jawabannya adalah enggak. Karena untuk sekali lagi monitor ini dia cahayanya lebih nggak keterima di mata ya kalau menurut saya. Yang selanjutnya ya, entah yang keberapa ini, untuk TV ini sudut penglihatannya sedikit lebih buruk ya ketimbang yang monitor. Sudut penglihatan ini maksudnya seperti ini ya. Jika kalian melihat monitor dari depan, TV dari depan mungkin jelas. Sedangkan jika kalian misal melihatnya sedikit ke samping ya, misal saya lihat di samping sini ya, ini yang monitor masih jelas, sedangkan yang ini sudah mulai nggak jelas, apalagi dari bawah ya. Dan dari penuntukannya juga, TV itu sebenarnya untuk dilihat dari jarak jauh ya, sedangkan monitor dari jarak dekat ya, 30-60 cm. Jadi penggunaannya kurang worth it, meskipun TV ini menawarkan ya, dia ada TV, ada multimedia ya, sedangkan untuk monitor hanya satu saja. Tapi ingat, speknya monitor dengan harga yang sama dengan misalkan TV yang bisa dipakai monitor, speknya beda-beda ya, cukup jauh lah kalau menurut saya. Meskipun dari frekuensi kita tadi lihat untuk TV hanya 50-60 Hz, sedangkan monitor itu bisa sampai 75 Hz dengan harga yang sama. Tapi itu untuk dipakai game sangat-sangat terasa ya, lebih ringan, lebih enteng. Sedangkan untuk di game dengan yang 50 atau 60 Hz dia sedikit agak delay jika dipakai untuk bergerak. Ini itu membuat kita menjadi mual ya. Jadi overall, jika kalian untuk kerja ataupun game, saya tetap saya tetap merekomendasikan ke monitor ya.